Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Gyoktavianti dengan NIM 172202132 akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara transaksi jual beli online dengan metode UF. Yang mana dalam vlog ini sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Masail Fikih. Pada perkembangan zaman modern sekarang ini, pertumbuhan teknologi semakin lama berkembang secara pesat dan semakin canggih. Segala akses kebutuhan manusia dan aktivitasnya mulai terpenuhi dengan ataupun terwakilkan dengan adanya teknologi. Salah satunya adalah sektor perniagaan dengan adanya transaksi jual beli online. Apalagi sekarang lagi booming fitur-fitur marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya yang menggunakan basis transaksi jual beli online. Transaksi jual beli pada masa Rasulullah itu dilakukan secara langsung, di mana adanya penjual dan pembeli dalam suatu majelis. Berbeda dengan transaksi jual beli online, yang mana tidak dilakukannya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli, bahkan dilakukan dengan lokasi yang berbeda. Tentunya hal ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sehingga dalam perkembangan dari segi transaksi jual beli online ini, timbulnya adanya problematika yang ada. Yang pertama, si pembeli tidak bisa mengetahui secara langsung bagaimana bentuk dari barang yang akan dibeli ataupun yang dipesan, karena si penjual itu memberikan suatu visualisasi produk dalam bentuk gambarnya saja. Yang kedua, pembeli itu harus melakukan pembayaran terlebih dahulu atas barang yang dipesan. Ketika sudah terkonfirmasi, maka penjual akan melakukan pengiriman barang kepada alamat konsumen. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan adanya unsur penipuan. Yang ketiga, dimungkinkannya adanya ekspektasi yang terburuk ketika barang itu tidak sesuai harapan si konsumen. Pada hakikatnya, transaksi jual beli dalam Islam itu harus menghadirkan adanya produk yang harus ditampilkan ataupun dihadirkan ke pembeli, sehingga pembeli mengetahui bagaimana bentuknya, bagaimana spesifikasinya, dan lain sebagainya. Berbeda dengan transaksi online, yang mana hanya ditampilkan dari segi gambarnya saja, dan penjual dan pembeli tidak melakukan pertemuan dan akad ataupun ijab kabulnya dilakukan tidak secara langsung. Sehingga hal tersebut sebagai bentuk problematika yang ada dalam transaksi jual beli online. Lalu bagaimana keterkaitannya? Sebelum membahas keterkaitan dengan metode UF, kita harus mengetahui UF itu sendiri. UF dari segi etimologi yang berasal dari kata arafa ya'rifu yang berarti sesuatu yang benar, yang tinggi, dan berurutan. Serta dari segi arti terminologi, UF sendiri memiliki arti sesuatu yang melekat dalam manusia yang diterima oleh akal dan sesuai dengan tabiat yang ada ataupun yang sehat. Lalu dari segi dasar hukumnya, dasar hukum dari UF sendiri dalam Al-Quran juga ada dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang memiliki arti berikanlah maaf wahai Muhammad dan perintahkanlah al-UF dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Serta dari segi hadis, sabda Rasulullah SAW kepada Hindun, istri dari Abu Sufyan, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang melaporkan kepada Rasulullah atas kebahilan suaminya terhadap pemberian nafkah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ambillah sesukamu atau ambillah sewajarnya hartamu yang mencukupimu dan anak-anakmu. Lalu terkait tentang klasifikasi UF sendiri. Klasifikasi UF itu yang pertama dari segi bentuknya. Dari segi bentuknya ini terbagi menjadi dua, yaitu UF qauli, yakni istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas terhadap penunjukan makna tertentu yang berbeda dari bahasa aslinya. Sedangkan UF amali merupakan suatu UF yang berasal dari kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi nilai sosial, sehingga dicontohkannya seperti mencakup pada muamalah seperti bayar muatok, gaji, upah, dan lain sebagainya. Lalu dari segi klasifikasi sesuai dengan prinsip Islam, maka UF terbagi menjadi dua, yaitu
uf yang fasid dan uf yang sahih. Uf yang sahih memiliki arti bahwa sesuatu kegiatan manusia yang dilakukan terus-menerus yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan adanya mafsadah. Sedangkan uf yang bersifat fasid adalah suatu kegiatan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus, tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Lalu kita akan membahas mengenai keterkaitan antara transaksi jual beli online dengan metode uf. Dalam transaksi jual beli online, tidak lepas adanya bentuk akad salam, yang mana dalam hal ini menimbulkan problematika. Yang pertama, barang yang akan dijual itu tidak ada, atau bai'ul maqdum aul ghaib. Yang kedua adalah transaksi jual beli ini tidak disertakan adanya ijab dan qabul, atau bai'ul mu'atta. Bai'ul ghaib adalah suatu transaksi yang dinyatakan haram, tidak boleh dilakukan karena memiliki unsur gharar. Sedangkan ada pendapat dari Imam Nawawi yang menyatakan bahwa transaksi jual beli yang memiliki sifat gharar boleh dilakukan asalkan potensi ghararnya itu sangat kecil. Lalu bagaimana transaksi jual beli online ini memiliki gharar yang kecil? Tentunya bisa dengan dilakukannya si penjual itu memberikan suatu gambar produk tersebut yang akan dijualkan dengan diikuti dengan deskripsi atas produk tersebut. Jadi harus dilampirkan bentuknya, warnanya, ukurannya, dan lain sebagainya. Sehingga identitas dari produk tersebut dapat diketahui secara mendetail oleh si konsumen. Pada kaitan terhadap ijab dan qabul, perihal tentang kerelaan atas transaksi jual beli itu hakikatnya tidak harus diucapkan secara lisan, seperti halnya saya menjual, saya membeli, itu tidak perlu. Tetapi dengan kerelaan ketika si pembeli mengeluarkan uang untuk membeli barang dan si penjual memberikan barang tersebut untuk diberikan ke konsumen, itu sudah termasuk suatu tindakan ijab dan qabul meskipun tidak diucapkan secara lisan. Nah, dari segi klasifikasi uf, maka transaksi jual beli online ini masuk dalam uf yang amali. Kenapa? Karena dalam transaksi online ini mengikuti perkembangan zaman modern yang ada, yang dibutuhkan oleh masyarakat masyarakat juga. Tetapi dari segi klasifikasi prinsip syariat, maka uf ini masuk dalam kategori yang uf yang sahih. Kenapa? Karena uf ini merupakan suatu transaksi yang dimana dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan adanya gharar yang kecil, serta adanya kerelaan ataupun ijab dan qabul yang disampaikan secara tidak langsung, seperti halnya ketika si konsumen memberikan uang kepada penjual dan si penjual pun memberikan barang ke konsumen, dan itu merupakan suatu ijab qabul tanpa diucapkan secara langsung. Sehingga kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas tadi bahwasannya transaksi jual beli online dalam metode uf itu diperbolehkan dengan potensi ghararnya itu sangat kecil, sehingga tidak merusak adanya prinsip-prinsip syariat yang ada di dalam Islam. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam menggunakan ataupun memanfaatkan transaksi jual beli yang berbasis online. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.